Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus Harapan Jaya dari Malang menuju ke Jakarta. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu. Karena di video part 1 kemarin kita sudah membahas detail dari busnya. Jadi buat yang belum nonton silahkan ditonton dulu. Dan jika sudah, silahkan lanjutkan nonton video part kedua ini. Selamat menonton! Sebentar lagi kita akan diberangkatkan dari Terminal Arjosari Malang. Sekarang jam 16:53 menit. Berarti tersisa 7 menit lagi sebelum bisnya diberangkatkan. Dan kayaknya aku mau turun lagi beli air mineral atau beli snack buat buka puasa dulu ya. Ya, kita turun dulu. Biasanya sih ada jajanan-jajanan kue-kue basah gitu. Ya, kita turun ya. Belum menemukan charger by the way, nantilah ya kita cari ya. Kalau di baris kedua ke belakang enak nih, chargernya ada di sini tuh, ada Type C dan juga ada Type A. Terus juga kalau kita duduk di kursi nomor 2 ke belakang, kita mendapatkan cup holder di sebelah sini, ada net penyimpanan di sebelah sini. Dan untuk posisi duduknya, coba ya, ini aku turunkan. Oh, ini mepet banget teman-teman kalau di belakang. Jadi teman-teman kalau naik bus Harapan Jaya yang ini, terus beli kelas paling bawahnya yaitu eksekutif, duduklah di kursi paling depan, karena di paling depan itu lega banget. Kalau di 2 ke belakang nih, kakinya mentok sama kursi depan. Kalau teman-teman tingginya di atas 170 cm, kalau di bawah 170 sih aman banget di semua kursinya. Oke, gitu ya. Ya, aku ke bawah dulu untuk beli air dan makanan. Let's go. Tidak menemukan yang jualan air, jadi ini aku ambil air dari sini aja. Dan kita berangkat. Kok nggak ditutup pintunya? Ah, pintunya otomatis guys. Oke. Minta air ya. Penumpang yang di bawah masih kosong. On time sekali, berangkatnya jam 5 pas. Ya, kita kembali ke atas. Ya ampun, kangen banget kesini dong. Dulu sering banget keluar dari terminal ini. Oh, di sini ada pos, udah nggak ada sekarang tuh. Dulu di sini ada pos, sekarang udah tidak ada. Seperti biasa di sini banyak bus yang masih ngetem nunggu penumpang. Indomaret, langganan ngambil uang. Dan di depan penumpangnya masih kosong. Sepertinya akan naik penumpangnya di kantor perwakilan atau agen Lawang, atau mungkin di Surabaya. Kita lihat aja nanti. Dan kalau berangkat jam segini silau sekali mataharinya, pas banget di depan kita tuh mataharinya. Dapatkan bantal leher. Ini bantal leher kalau dipakai kayak gini nih bantal lehernya. Terus ini kita bisa rebahin si sandaran punggungnya sampai segini. Wow, jauh banget jaraknya. Tapi jangan serebah ini ya, nanti kasihan penumpang belakang akan kejepit kakinya. Nah, itu adalah resiko duduk di depan naik bus double decker, kena ranting-ranting yang rendah. Dan sedikit mengagetkan. Nih, kena nggak nih? Nah, tuh kena dikit. Ini untuk kantornya M-Trans Malang. Tuh, ada banyak bus yang sudah standby. Nanti yang double decker berangkatnya malam jam 7. Ini bus yang menuju ke Blitar, Trenggalek. Tuh, sebelah sini dia parkirnya. Ini angkot-angkot ke Gadang ya, Arjosari Gadang. Ini ada Damri yang pernah kita naikin, BIH 010 menuju ke Kemayoran, Jakarta Pusat.
Asli. Terakhir kali aku naik bus dari Malang ke Jakarta itu bulan Februari kalau nggak salah. Jadi udah hampir 4 bulan. Padahal dulu tahun kemarin itu mungkin teman-teman yang ngikutin YouTube Mas Arkan setahun 2 tahun lalu sampai bosen tuh. Aku ngetripnya Jakarta Malang, Malang ke Jakarta, Surabaya Jakarta, Jakarta Surabaya. Hampir 1 tahun penuh ngontennya cuma rute itu aja. Tapi sekarang malah kebalikannya. Sekarang ke Malang tuh udah jarang banget. Bahkan terakhir ke Malang 4 bulan lalu. Nah, ini ada bus Handoyo. Ini dari Malang ke Banyumas, Aji Barang ya. Tuh. Nah, untuk unit ini di bagian depannya tuh dingin teman-teman. Dingin banget AC-nya. Kalau kemarin kita naik bus Gunung Halta Transport Solution, di bagian depan AC-nya tuh nyaris nggak berasa, atau mungkin gara-gara kemarin tuh siang terik kali ya. Kalau sekarang kan udah agak sore, jadi nggak berasa panas. Dan pengaruh kemarin itu kita start dari Jakarta. Jakarta kan panas banget. Kalau Malang ini dingin. Sekarang jam 5 sore aja suhunya ada di 24 derajat. Jadi cukup adem lah. Lampu merah, flyover, langganan macet. Kalau weekend di sini macetnya luar biasa. Seperti biasa, di sini belum berubah ya, masih macet aja. Ini macetnya sampai depannya karoseri Adiputro, jadi ada perumahan di sebelah kanan. Nah, ini macetnya gara-gara orang-orang mau masuk ke perumahan, teman-teman. Persis di depannya karoseri Adiputro. Setiap sore ya kayak gini nih. Di hari kerja, enggak ding, hampir setiap hari. Kalau weekend di sini juga macet. Ya, ini dia sumber kemacetannya. Jadi ini nih, mobil-mobil yang di depan itu. Nah, ini mau masuk kanan. Mobil itu pada masuk kanan, antri sama yang ini dari lawan arah banyak yang nggak ngasih jalan. Nah, ini Adiputro baru bubaran tuh. Baru pulang kerja nih Adiputro. Rame ya. Bubaran pabrik guys. Ramai sekali. Ini dia nih yang masuk perumahannya. Lewatin ini sih langsung lancar. Semoga. Tentrem pariwisata. Sekarang ini macetnya parah banget karena nanti malam itu ini ya, takbiran ya. Nah, itu double decker 27 Trans baru sampai sini. Harusnya barengan sama kita tadi di terminal. Tapi karena semacet ini sih, jadi dia telat masuknya. Sampai underpass dong macetnya tuh. Tentrem kembali ke garasinya. Garasinya Tentrem tuh nggak jauh dari sini. Mungkin dari belokan ini sekitar 500 meter. Dan seperti biasa ini kita belok kanan masuk ke gerbang tol Singosari.
Harapan Jaya ini. Kita ada mampir di Pandaan. Sekarang jam 17:40 menit. Sudah lama sekali tidak ke sini. Gerbang tol Pandaan 37.000 dari Malang. Lebih murah lagi kalau kita dari Singosari. Nah, ini M-Tran putar balik. Pandaan sore hari terpantau ramai. Ternyata di sini ada Naiso. Sini tuh banyak makanan-makanan enak, teman-teman. Dulu waktu aku di Malang sering mencari makan ke sini-sini nih. Banyak makanan enak dan murah. Ini depan kita belok kiri. Dia agennya dari Harapan Jaya barengan sama Rosalia Indah. Namanya agen YSP 137. Setelah menaikkan penumpang di agen YSP 137, ini kita melanjutkan perjalanan tapi masuk lagi ke dalam terminal Pandaan. Berarti di Pandaan ini ada 2 titik kenaikan penumpangnya ya. Ada di agen YSP 137 yang pinggir jalan dan juga di dalam terminal Pandaan. Tapi terminal Pandaan tuh ya kayak gini aja sih teman-teman, kayak terminal lintasan aja. Jadi untuk agen atau kantor perwakilannya hanya ada di sebelah sini, di kanan dan juga di sebelah kirinya. Untuk Harapan Jaya ada di sebelah kiri barengan juga sama Rosalia Indah sama Indoren juga kalau aku nggak salah ya. Nih di sebelah kiri ini agen YSP juga ini namanya. Waduh, ini ada mobil Ayla atau Agya itu di sebelah kanan. Kenapa itu dia tuh? Lah, kenapa di situ dia? Kayaknya dia nih nyetir sambil main HP, terus nggak lihat jalan, dikirain lurus. Nah, makanya dia nabrak pembatas jalan sebelah kanannya tuh. Jam 6:30 malam, ini kita bermacet-macetan di gerbang tol Waru. Wow, ini aku baru pertama kalinya ngeliat gerbang tol Waru semacet ini teman-teman. Coba ya, ini macetnya sampai gerbang tol aja atau gimana nih? Coba kita buka Google Maps dan kita lihat. Waduh, wah ini macetnya sih sampai poolnya Harapan Jaya di Medaeng nih teman-teman. Panjang banget macetnya. Wah, 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 wah. Ada apa ini ya? Apa pengaruh karena besok Idul Adha? Jadi semacet ini. Tuh, bener-bener sampai depan pool Harapan Jaya Medaeng.
Nah, lampunya sudah dinyalakan di bagian interiornya. Ini aku coba ke bawah dulu ya. Kita lihat di bawah seperti apa suasananya. Nah, sambil bermacet-macetan, kita nyeduh teh dulu kali ya di sini ya. Setelah 15 menit, akhirnya ini kita mendekati gerbang tolnya, teman-teman. Wow. Ini sih macetnya bakal parah banget teman-teman. Sekarang jam 18:41 menit. Masih di gerbang tol Waru. Nanti kita lihat ya. Sekarang 18:41 sampai di poolnya Harapan Jaya Medaeng jam berapa. Karena ini macetnya bener-bener berhenti loh. Tuh. Asli. Kalau tebakanku sih 18:41 ya. Kita bisa 19:30 sampai di Harapan Jaya Medaeng. Kita lihat aja. Mumpung lagi berhenti teman-teman, nih aku kasih teman-teman gambaran seberapa rendahnya kalau kita duduk di dek bawah. Nih ya, lihat. Jadi kita tuh duduk di dek bawah, itu tingginya sama seperti kita duduk di mobil Fortuner. Tuh, tingginya bener-bener sama. Nih, kursinya. Nih, mobil Fortuner. Sama kan posisinya? Serendah ini kalau kita duduk di dek bawah. Sudah 1 jam teman-teman dari kita tadi pertama kali macet-macetan di gerbang tol Waru. Ini kita baru aja memasuki Medaeng, tapi belum juga ke Pool Harapan Jaya. Jadi waduh, ini rekor sih. Baru pertama kalinya aku dari gerbang tol Waru ke sini 1 jam. Ini padahal tinggal masuk kanan doang nih. Ayo langsung masuk kanan dong. Mumpung itu ada bus yang keluar. Nah. Kurang lebih mirip-mirip lah ya tebakanku tadi 19:30 nyampe di sini, ternyata nyampenya itu jam 19:26 menit. Wow, 1 jam lebih dari gerbang tol Waru ke sini yang biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 5 menit saja, tapi sekarang 1 jam. Sambil nungguin penumpang lainnya naik ke bus, ternyata di sini sekarang ada banyak jajanannya. Dan ini aku beli pop mie untuk mengganjal lapar. Ini harganya Rp10.000. Takbiran di jalan. Ini nggak tahu ya kita masuk tol lagi jam berapa ini. Di depan langsung macet berhenti. Hampir jam 8 malam, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari kantor atau poolnya Harapan Jaya di Medaeng, teman-teman. Cukup lama ya kita berhenti di sini, kurang lebih 30 menitan. Dan teman-teman lihat itu di depan langsung disambut dengan kemacetan yang langsung berhenti gitu loh macetnya. Wow, ini rekor terlamaku sih ini. Dari gerbang tol Waru sampai sini aja udah 1 jam lebih. Terus kita harus kembali lagi ke jalan tol, muter lewat terminal, itu nggak tahu berapa lama ya. Dan langsung selimutan karena di bagian dalam atau interiornya ini dingin banget. 2 bus yang ada di sebelah kiri ini ada Agramas dan juga Juragan 99 Trans. Ini berhenti untuk menaikkan penumpang di Red Bus Lounge. Ternyata ini kita masuk ke dalam terminal Purabaya Bungurasi, teman-teman. Dan lihat ini orang-orang banyak banget dong. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang akan naik bus. Tapi kalau dia naiknya dari shelter keberangkatan, dia nggak akan dapat tempat duduk. Makanya dia langsung maju ke pintu masuknya dari terminal, berharap supaya langsung mendapatkan tempat duduk. Luar biasa ya. Ini kalau hari-hari raya seperti ini
rame banget terminal Purabaya Bungurasi. Di dalam akan lebih rame nantinya. Wow, teman-teman lihat ini, banyak sekali orangnya ini. Wah, udah kayak lautan manusia sih ya. Ini aku baru pertama kalinya loh lihat serame ini ya. Wow, ini udah kayak Lebaran Idul Fitri sih. Yang apa namanya, arus balik atau arus mudiknya ya. Seperti ini nih. Wow, pemandangan yang luar biasa. Aku selama di Jakarta aja belum pernah lihat serame ini loh. Ternyata di Surabaya bisa serame ini ya terminalnya. Ini baru di pintu masuk. Apalagi di bagian dalam, di shelter keberangkatannya tuh. Pasti lebih berkerumun lagi orang. Wow. Ada nggak teman-teman yang pernah juga mengalami seperti ini atau ngelihat langsung orang-orang serame ini untuk naik bus? Benar-benar di semua sudut terminal ini ada orang-orang yang nunggu busnya datang. Dan ini belum di shelter keberangkatan teman-teman. Ini masih di jalur masuknya bus loh. Sayangnya kita tidak bisa melihat bagaimana keramaian di shelter keberangkatannya karena ini kita ambil jalur yang paling luar. Jadi bus Harapan Jaya ini yang kita naiki tidak ada menaikkan penumpang tentunya di terminal Purabaya Bungurasi. Jadi ini kita hanya kayak shortcutnya lah gitu. Karena kalau lewat jalan biasa atau jalan raya pasti macetnya seperti tadi yang sampai stuck gitu. Makanya ini masuk ke dalam terminal berharapnya supaya lebih cepat. Tapi nanti kita akan melihat kemacetan yang luar biasa di pintu keluar terminal ini. Oke, ini kita menuju ke pintu keluar dan di pintu keluarnya pun seramai ini orang-orang yang mau masuk ke dalam terminal. Wow, lihat tuh macetnya tuh di depan tuh. Nah kan seperti yang udah aku duga, ini pasti macet banget di pintu keluarnya. Ini ya, sekarang jam 8:10. Sekarang jam 8:30, 30 menit kita di pintu keluar terminal Bungurasi. Dan belum berakhir ini ya. Ini masih macet banget ini. Ini wah, rekor sih teman-teman, asli rekor banget sih ini. Karena jalanan utamanya atau jalan rayanya tuh juga stuck, macet. Jadi berimbas kepada pintu keluar terminalnya. Nah, bertemu dengan bus Indoren. Ini Indoren juga sama ya, terjebak kemacetan juga. Jadi hari ini semua bus yang masuk ke Medaeng mengalami hal yang sama seperti yang kita alami sekarang. Kalau yang gak masuk Medaeng sih ini beruntung banget sih malam ini. Karena kita aja udah jatuhnya udah mau 3 jam ya dari exit tol Waru sampai sekarang nih udah mau 3 jam gitu. Jadi aku sudah mengambil untuk servis makannya. Jadi untuk servis makan dari bus Harapan Jaya yang kita naiki itu kita
ambil servis makan sendiri, prasmanan ya. Jadi ambil nasi sepuasnya, lauknya juga sepuasnya. Cuma satu maksudnya, sayurnya yang sepuasnya. Terus minumnya kita bisa pilih mau teh yang panas atau teh dingin seperti ini. Ini rekor banget sih teman-teman. Kita ke rumah makan Duta 3 di Ngawi dari arah timur jam 11 malam lewat. Tapi ini barengan semua bus yang biasa masuk sini, yang biasanya masuknya jam 8, jam 7 malam, sekarang masuknya jam 11 malam. Ya mau gimana, karena trafficnya ya yang bikin waktunya jadi telat banget. Sudah selesai makan dan ini kayaknya habis hujan di sini ya, karena ini berasa dingin banget. Biasanya aku di Ngawi kalau lagi berhenti di rumah makan Duta 3 itu nggak sedingin ini deh. Apa karena ini udah mau tengah malam ya? Sekarang hampir jam setengah 12 malam. Dan saat ini ada 3 bus, 4 sama City Trans, tapi City Trans di bagian belakang. Yang pertama ada Mawar, ini Mawar baru aja masuk. Ini Mawar dengan nomor M01. Aku udah pernah dulu naik bus Mawar ya, tapi bukan yang ini. Terus ada bus yang kita naikin. Oh, itu Handoyo. Kalau Handoyo masih di sana rumah makannya. Terus ada Juragan 99 Trans. Ini yang menuju ke Bandung ya teman-teman. Nah ini ada City Trans lagi. Ini juga menuju ke Bandung. Muter dulu di terminal Ngawi, baru nanti dia kembali ke sini. Jadi tinggal 4 bus aja, 15 sama itu yang akan masuk ya. Tadi ada 2 Juragan 99 Trans lagi, si Goofy sama Sonic, tapi udah berangkat duluan. Ini seperti yang tadi aku bilang ya, ini rekor sih. Belum pernah aku ke rumah makan Duta 3 Ngawi semalam ini. Ini rekor paling malam. Luar biasa. Kita di Surabaya tadi hampir 3 jam lebih ya. Mantap. Oke. Ini aku mau ke musola dulu seperti biasa ya. Musola Al Musafir. Posisinya ada di depan. Let's go. Oke, sudah selesai dari musola dan seperti biasa, Sugeng Rahayu. Seperti biasa untuk bus Harapan Jaya, ketika kru ataupun drivernya belum kembali ke bus, bisnya itu dia belum dibuka pintunya. Jadi tunggu kru ataupun drivernya ready dulu. Gitu teman-teman. Bentar lagi akan masuk bus 27 Trans yang double decker. Kita lihat ya, dia parkirnya di depan atau di belakang. Tapi biasanya sih di belakang ya, bareng sama City Trans ini. Wih. Yang berbeda dari bus yang pernah aku naikin, mungkin aku jarang perhatikan aja kali ya untuk bus double decker ketika suspensinya diturunkan maksimal. Untuk bus yang kita naikin, yuk kita lihat. Ini suspensinya dia diturunkan maksimal dan teman-teman lihat deh, bannya itu dia sampai masuk ke dalam fendernya. Untuk yang bagian belakang ya, kalau bagian depannya itu normal, bannya masih full.
Kalau ini ban belakangnya itu sampai masuk ke dalam fendernya. Tuh. Jadi ceper banget. Tuh. Sampai masuk ke dalam fender situ. Mungkin karena beban belakangnya lebih berat dibanding depan ya. Karena di belakang ini kan ada mesin, terus di sini 2 gitu. Jadi secara visual kayak dia tuh rendahnya lebih daripada yang depan. Bannya jadi kelihatan kecil banget. Nah, ini Hattori berangkat menuju ke Bandung. Jam setengah 12 malam. 23:33 menit. Ini pintunya sudah dibuka dan penumpang sudah mulai kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nih aku nunggu yang sebelahku masuk dulu ya. Udah naik belum? Oh udah, ya. Kita kembali ke atas lagi. Ini udah malam banget sih. Ini sampai Jakarta bisa agak siang ini. Udah terang lah sampai Jakarta. Iya, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Duta 3 di Ngawi, Jawa Timur. Ini merupakan pemberhentian kita yang terakhir ya. Ini kita langsung menuju ke tempat penurunan. Nggak tahu ini dimulai dari mana, apakah dari Cikarang, apakah dari Bekasi Timur. Dan kita langsung menuju ke pemberhentian terakhirnya ya kalau aku ya. Jadi benar-benar dari ujung ke ujung nih aku hari ini. Dari Terminal Arjosari Malang menuju ke Pool Harapan Jaya di Ciputat, Tangerang Selatan. Oke, aku istirahat dulu ya. Baru mau merem, ini dibagikan box. Ini isinya adalah snack dan sekarang baru ya ini untuk gambar-gambar di boxnya. Wih, keren sekali. Kita langsung aja buka untuk boxnya ini, dalamnya ada apa aja. Nah, jadi ada beberapa item di dalam sini. Ada 5 item ya teman-teman. Dan ini tentunya sudah include di harga tiket yang kita bayarkan. Oke, jadi ini aku taruh di bagian depan aja, di dashboard depan. Selamat pagi, sekarang jam 7 pagi. Ternyata ini kita langsung menuju ke Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur ya. Ini adalah titik penurunan pertama dari bus Harapan Jaya yang kita naiki. Dan di sini sudah langsung terlihat ramai ya, terutama untuk bus Sinar Jaya. Kembali melanjutkan perjalanan dan di sini ada bus Siliwangi Antarnusa dan juga ada bus City Trans. Nah, ini City Trans antara ke Malang atau Jogja itu ya, pemberangkatan pagi. Pemberhentian kedua setelah Terminal Pulau Gebang adalah kantornya Harapan Jaya di Pasar Rebo. Dan wah, ada bus Harapan Jaya yang mau keluar. Tapi ini sekarang kita mau masuk ke dalam, jadi didahulukan yang masuk ya supaya jalanannya tidak macet. Jadi ini kita masuk dulu ke dalam, kita ambil haluan dulu. Kalau udah bisa lewat untuk keluar, itu yang Jetbus 5, barulah melanjutkan perjalanan kembali. Sampai juga di Lebak Bulus MRT, terpantau sepi sekali ya, jam 7 pagi. Nah, ini baru saja bubaran sholat Id teman-teman. Ya Allah, sedih banget aku tuh.
gara-gara macet di Surabaya semalam ya. Karena perkiraanku kemarin itu nyampenya tuh paling lama jam 5 pagi dan aku bisa ikut sholat id. Tapi gara-gara di Surabaya macet 3 jam. Ya Allah, nggak kebagian sholat id aku ini. Jam 8 ini kita menjadi penumpang terakhir yang turun. Nggak ada orang lagi guys. Udah pada turun semua, sisa kita doang. Terakhir. Ini poolnya Harapan Jaya Ciputat penuh, jadi bus yang kita naikin dia nggak bisa masuk, full. Ini bisa muat 14 sampai 15 bus kalau nggak salah.